Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Dan beliau SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak amalan saleh pada hari-hari tersebut. Semua amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada selain hari-hari tersebut. Ini menunjukkan betapa utamanya amalan saleh pada hari tersebut dan betapa banyak pahalanya. Amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari tersebut akan berlipat ganda pahalanya tanpa terkecuali. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah Azza wa Jalla melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa yang hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, ia mati syahid. Dalam lafaz lain, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, ia mati syahid. Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini yaitu bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya, demi fajar, demi malam yang 10. Al-Fajr ayat 1-2. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, dan lainnya dari kalangan kaum salaf dan khalaf. 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan, yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil, dan bertahmid. Allah Ta'ala berfirman, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi fajar, demi malam yang 10. Surat Al-Fajr ayat 1-2. Rasulullah SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Beliau SAW bersabda, hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Dikatakan kepada beliau, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu, mati syahid. Di dalamnya terdapat hari Arafah yang merupakan hari yang terbaik, dan ibadah haji tidak sah apabila tidak wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, haji itu wukuf di Arafah. Di dalamnya terdapat hari penyembelihan kurban. Pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah yaitu salat, puasa, sedekah haji yang tidak terdapat pada hari-hari selainnya. Amal-amal sunnah pada bulan Zulhijjah, tentu banyak dari kita yang telah mengetahui bahwa di hari raya ini umat Islam menyembelih kurbannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bagi kaum muslimin
Sesungguhnya hari raya ini tidak sekedar mengumandangkan takbir dan pergi untuk salat Id, kemudian menyembelih kurban, lalu dimasak menjadi makanan yang lezat. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan, sehingga hari raya ini penuh makna dalam usaha kita meraih pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Semoga hari raya tahun ini menjadi hari raya yang lebih baik dengan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amal-amal saleh pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah lebih utama dari amal-amal saleh di bulan lainnya, yang termasuk dari amal-amal saleh sangatlah banyak. Di antaranya berpuasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari awal bulan Zulhijjah, ternyata telah ada amalan yang disunnahkan untuk kita kerjakan. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Asyura, 3 hari pada setiap bulan, dan hari Senin pertama awal bulan, serta hari Kamis. Hadis ini menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha berikut ini, aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang 2 hadis yang bertentangan ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih didahulukan daripada yang menafikan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa karena suatu sebab seperti sakit, safar atau selainnya. Atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari-hari tersebut. Tetapi tidak melihatnya Aisyah radhiyallahu anha tidak mesti menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, dan ini ditunjukkan oleh hadis yang pertama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya itu merupakan penggambaran dari Aisyah tentang apa yang ia ketahui, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam didahulukan atas sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Imam Ahmad rahimahullah telah merajihkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari tersebut. Jika hadis tersebut ditetapkan, maka tidak ada masalah, dan jika tidak ditetapkan, sesungguhnya puasa pada 10 hari tersebut masuk dalam keumuman amalan saleh yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah, dan puasa termasuk dalam amalan saleh. Kemudian puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa ini dikenal pula dengan nama puasa Arafah karena pada tanggal tersebut orang yang sedang menjalankan haji berkumpul di Arafah untuk melakukan runtutan amalan yang wajib dikerjakan pada saat berhaji, yaitu ibadah wukuf. Pendapat jumhur ulama bahwa dosa-dosa yang dihapus dengan puasa Arafah ini yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib baginya taubat. Pendapat mereka dikuatkan dengan perkataan mereka, karena puasa Arafah tidak lebih kuat dan lebih utama dari salat wajib yang 5 waktu. Salat Jumat dan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Mereka berkata, jika ibadah-ibadah
yang agung dan mulia tersebut, yang termasuk dari rukun-rukun Islam, tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa besar, maka puasa Arafah yang sunnah ini lebih tidak bisa lagi. Ini pendapat yang rajih. Kemudian takbiran. Ketahuilah bahwa disyariatkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, tidak ada hari-hari amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka hendaklah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Disyariatkan juga bertakbir setelah salat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, yaitu dengan takbir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah lah segala puji. Memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memperbanyak salat-salat sunnah, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kerabatan, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan solih lainnya. Sedekah dianjurkan setiap hari. Maka pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan lagi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Kemudian haji dan umrah. Allah Ta'ala berfirman, kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Surat Al-Imran ayat 97. Haji dan umrah adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan sarana takarub, pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol. Di antara keutamaan haji dan umrah adalah barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, berbuat kefasikan, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya surga. Haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji mabrur termasuk seutama-utama amal setelah jihad fi sabilillah. Haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jihad yang paling bagus dan paling utama adalah haji yang mabrur. Orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah. Doa orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Idul Adha dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Kemudian Nabi SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berkurban. Di antara amal, taat, dan ibadah yang mulia yang dianjurkan adalah berkurban. Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha berupa unta, sapi, dan kambing, yang dimaksudkan dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Surat Al-Kautsar ayat 2. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis di atas bahwa hukum menyembelih binatang kurban bagi seorang adalah wajib bagi yang mampu. Atta bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya.
Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga. Maka jadilah seperti yang engkau lihat. Barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya, maka disunnahkan ketika menyembelih mengucapkan dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Yang Allah, terimalah kurban dariku, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Disunnahkan bagi orang yang berkurban agar menyembelih sendiri. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia menghadiri, dan tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Kemudian juga tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban. Seseorang yang ingin berkurban dilarang memotong kuku atau rambut darinya, bukan hewannya, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai ia memotong hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak disembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah memotong, mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Wallahu alam. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan salawat, salam dan berkahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.